Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar jarak jauh. Nah, kali ini masih berjumpa lagi dengan Bu Tisha. Kali ini kita akan belajar PKN. Tema 2, subtema 1 dan 2. Oke, jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan buku tulisnya untuk mencatat ya. Selanjutnya, lihat video berikut ini. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tisha. Hari ini kita akan belajar PKN tema 2, subtema 1 dan 2. Karena minggu kemarin kita sudah banyak libur, nah minggu ini kita lanjutkan materinya, tapi dengan syarat harus lebih semangat lagi. Jangan di skip-skip ya videonya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada apa saja sih di gambar ini? Ya, betul. Pada gambar terdapat seorang ayah dan juga kedua anaknya. Dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap individu di gambar ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Contohnya, di sini ayah bekerja sebagai petani. Ayahnya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Kemudian kedua anaknya bertanggung jawab untuk berangkat ke sekolah. Nah, tuh kelihatan di situ mereka sedang pamit. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut tentang tanggung jawab. Jadi, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Bu Tisha akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, serba-serbi musyawarah. Sebelum membahas lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, tanggung jawab ini merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki setiap individu. Tanggung jawab itu sendiri meliputi berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, saat kalian mengerjakan PR atau tugas dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seperti ayah kalian yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, pada hari Minggu biasanya ayah atau saudara kalian mengikuti kerja bakti di lingkungan desa. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini jadi tugas setiap warga negara untuk mengharumkan nama baik bangsa di mata dunia.
Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Namun sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa sih itu masyarakat? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam sebuah masyarakat, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Nah, jadi misalnya yang ada di lingkungan kalian, lingkungan rumah kalian, itu juga termasuk bagian dari masyarakat. Lalu, seperti apa sih bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Yuk kita bahas lebih jauh. Nah, ini dia tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, kalau gitu kalian termasuk warga masyarakat nggak? Iya dong, benar. Karena setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat harus sadar akan tanggung jawabnya. Kalian juga bertanggung jawab ya. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu. Nah, makanya setiap mereka yang bernyawa, mereka juga punya tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ada 4, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat, dan menghapuskan bentuk-bentuk tindak diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana? Bingung ya? Kita kupas satu persatu saja yuk. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi, kita semua sebagai warga masyarakat bertanggung jawab untuk mematuhi setiap peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Sebagai contohnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini orang-orang sedang melakukan kegiatan ronda malam. Jadi kegiatan ronda ini termasuk salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam masyarakat tentu banyak sekali terjadi perbedaan. Namun, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Jadi, dengan hidup rukun, dengan semangat kekeluargaan, bisa membantu kita menjaga persatuan. Seperti yang ada pada gambar, tampak warga masyarakat yang sedang bekerja bakti untuk membuat selokan. Kegiatan yang bagus untuk memelihara persatuan. Selanjutnya, yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Jadi, sikap solidaritas sosial ini bisa meliputi saling membantu, saling peduli, bekerja sama. Nah, seperti yang ada di gambar ini, tampak salah satu solidaritas sosial di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Jadi, dengan
saling membantu, kita bisa melawan COVID-19. Tetap semangat ya anak-anak. Yang terakhir, untuk jenis-jenis dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristiknya, misalnya beda asalnya, ras, negara, agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar ini tampak dari perbedaan kepercayaan atau agama. Ada 6 agama di Indonesia dan mereka berdoa bersama-sama sesuai agama masing-masing dengan kepercayaannya masing-masing. Tampak indah bukan perbedaan seperti ini? Memasuki pokok bahasan berikutnya. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan. Sama seperti tanggung jawab, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban ini juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari hak sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat diantaranya sebagai berikut. Ada 7 poin. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat diantaranya sebagai berikut. Ada 6 poin. Kemudian pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang serba-serbi musyawarah. Kalian pasti tidak asing kan dengan kata musyawarah? Ya, betul. Musyawarah adalah salah satu penerapan sila keempat Pancasila. Di sini kita akan membagi bahasan musyawarah menjadi 5 bagian, yaitu ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, 2. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, 3. Tata cara dan persyaratan musyawarah, 4. Sikap dalam musyawarah, 5. Nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu apa sih musyawarah itu? Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Jadi musyawarah akan menghasilkan mufakat atau keputusan bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat ada 5, yaitu 1. Sesuai dengan kepentingan bersama,
2. Pendapat yang disampaikan mudah untuk dipahami. 3. Mengutamakan pertimbangan moral. 4. Bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir yaitu pembicaraan dapat diterima dengan akal sehat atau masuk akal. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. 1. Dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Jadi musyawarah tidak untuk main-main ya. Yang kedua, dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keputusan yang diambil ini tidak boleh keputusan yang menyimpang ya, atau keputusan yang salah. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini selalu disertakan tanggung jawab ya dalam setiap pelaksanaan keputusan. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa sih quorum itu? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan, minimal ada ketua, notulis yang bagian mencatat, dan juga peserta musyawarah. 4. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapatnya, asal sesuai syarat tadi ya, sesuai prinsip-prinsipnya. 5. Setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh mengejek atau menghina. Dan yang terakhir, pendapat tidak untuk kepentingan pribadi, harus sesuai norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana? Sejauh ini sudah paham belum? Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak apabila pendapatnya tidak diterima. 3. Tidak mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang terakhir yaitu nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, pada saat musyawarah harus memperhatikan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Jadi, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, nilai kebebasan mengeluarkan pendapat. Bebas di sini dalam arti tidak mendapat paksaan. Jadi semua peserta boleh mengutarakan pendapatnya selama masuk akal dan sesuai norma. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Jadi misalnya pada saat seseorang mengemukakan pendapatnya, kita harus mendengarkan, memperhatikan dengan baik, dan tidak menyelanya. Kemudian yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada. Nah, tentunya pada saat musyawarah tidak semua keputusan atau tidak semua pendapat akan diambil. Hanya akan ada satu keputusan terbaik. Apabila keputusan itu bukan pendapat kita harus bisa menerimanya dengan jiwa besar dan lapang dada. Selanjutnya, kita laksanakan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab.
selesai sudah kita di ujung pembahasan dari PKN tema 2, subtema 1 dan 2. Ya, materinya memang tidak sedikit anak-anak, tetapi Bu Tisha harap kalian bisa lihat sampai akhir dan informasi yang kalian dapatkan bisa bermanfaat tentunya. Thank you. See you on the next video.